Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup Bakri, grup Barito, dan juga Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama. Bumi yang ditutup negatif 111 terkoreksi 3,47%. Asing net sell. Kalau bakal semuanya Bumi akumulasi. Bumi akumulasi ya, cuman nggak tahu nih kenapa nih dibuang. Nih SS beli lagi nih 12 miliar. Cuman dia jebol 115. Seperti yang saya bilang, tanda-tanda lemah. Ya mungkin bisa sideways, tapi saya sangat meyakini ini lemah. Kecuali tiba-tiba hari ini atau Senin minggu depan rebound lagi, tembus lagi tuh 115. Kalau di bawah itu agak rawan ya. Hati-hati kalau dijebol 109. Bisa dikatakan ya gagal. Dead cat bone peluang. Gagal malah menjadi pola cap and handle, malah dead cat bone seperti ini nih, polanya nanti. Nah, bisa 80 lagi nih. Gimana kalau untuk jangka menengah? Menurut saya hot aja kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss. Kenapa? Karena ini grupnya Salim juga ya. Walaupun ada grup Bakri tapi sudah dicaplok Salim, dan juga ya reorganisasi koalisinya juga harusnya ya bagus untuk Bumi ke depannya. Tapi ya bisa turun nggak bisa. Karena masih dalam proses juga kan koalisi reorganisasinya ya, jadi butuh waktu juga untuk memperbaiki kinerjanya ya. Tapi ya itu harapan saya sih tembus 120 minggu ini, kita ternyata nggak mampu. Ya udahlah, lemah. Menurut saya lemah nih. Walaupun masih di area bisa dikatakan support kuatnya, tapi di bawah 115 tuh lemah Bumi ya. Jadi Bumi kita lihat aja dulu hari ini. Kalau dilihat kemarin SS akumulasi 12 miliar. Apakah hari ini SS berani ngerek Bumi ke atas? Kita lihat aja. Lanjut. BRMS yang ditutup di harga 430 terkoreksi 5,28%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BRMS malah akumulasi tapi tipis. Cuman Bapak Ibu lihat yang jualannya itu AKBK, BB. Jadi broker-broker yang jarang dipakai retail. BRMS juga hati-hati lemah kalau dia jebol 420 dead cat bone. Jadi BRMS juga kan ada peluang, kabar rumor mau masuk di large cap-nya MSCI. Nah itu kan kalau nggak salah itu ada yang bilang free float-nya minimal itu kalau mau tercukupi ya harga BRMS di 500. Jadi kalau seperti ini kayaknya berat kalau sampai jebol 420. Sedangkan review untuk yang tanggal 7 itu yang akan masuk ya. Yang dari luar masuk ke dalam MSCI. Mau dari small cap, large cap, middle cap. Nah, yang di dalam kemungkinan besar tetap nanti tanggal rebalancingnya tuh 29 Agustus. Ya, masih 5 minggu lagi. Tapi indikasinya lemah kalau dia jebol 420 ya. Tapi kita lihat aja lah nanti ya untuk BRMS saat ini. Ya, kalau Bapak Ibu yakinin masih bertahan ya pakai support 390, 400 juga bisa. Cuman indikasi lemah lah. Baru sadar saya ya, BRMS ini kan bukan dari luar ke dalam MSCI, tapi sudah di dalam mau ke large cap. Jadi ya tetap aja skenario-nya bukan tanggal 7, dia harus di 500. Berarti ya bisa aja sebulan ke depan target dia baru 500. Bisa turun dulu. Cuman saya tetap karena punya harga bawah, saya akan take profit dulu kalau dia jebol 420. Ya tipis profitnya, tipis. Harusnya bisa profit berapa? 20%. Bisa berapa? Sisa 5%. Ya, kalau saya jebol 420 saya TP itu sisa 5%. Ya udahlah, namanya strategi kan. Ya namanya manusia juga gak mungkin sempurna kan. Nanti misalnya beda cerita nih. Kalau saya TP di 80 terus dia naik lagi, nyesel. Sebenarnya nggak terlalu tinggi lagi kan naiknya 500. Tapi ya itulah namanya manusia ya. Jadi harus siap dengan resikonya. Apa yang kita ambil keputusan, siap dengan resikonya. Jadi karena saya berharap bisa jualan di 500 atas-atas, karena dia terus turun ya saya sisakan 5%. Ya tapi profit juga kan, ya profit. Menyesal nggak? Ya sedikit ada menyesal lah. Ya dari 20 sisa 5% itu kan 15% melayang. Ya mau gimana lagi? Jangan menyesal. Maksudnya jangan tahu gitu ya udah. Sudah tahu resikonya ya jangan tahu gitu. Kalau tahu gitu ya jual aja kemarin di 480. Jangan juga tahu gitu kalau sahamnya naik ke 500 lebih. Nah itu ya. Memang itulah psikologis nih sangat mengganggu. Sampai kapanpun Bapak Ibu investasi, trading itu tetap diganggu psikologis. Apalagi uangnya makin besar. Ya. Jadi itu aja dulu untuk BRMS. Kita perkirakan harus rebound hari ini kalau mau bagus. Lanjut.
Energi yang ditutup dengan 590 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya energi akumulasi. Nah, ini ada apa nih? Energi tiba-tiba diakumulasi YU lagi nih. Tuh, big akumulasi nih. Bisa digas lagi kalau seperti ini posisinya ya. Posisinya bisa digas lagi nih. Cuman harganya tinggi. Kita lihat ya. Kalau digas lagi sih resisten kuat 680 diuji. Jadi saat ini kalau ditanya beli-beli nggak boleh kalau Bapak Ibu berminat, tapi ya stop loss berani nggak di bawah 575. Karena kalau 575 nih diri pelorot lagi 500 arahnya dalam ya. Itu aja dulu untuk energi. Ya kalau nggak berani janganlah. Jadi paksa ya. Jangan paksa trading. Besok bisa ada waktu hari Senin, Selasa bisa. Jangan selalu pengen uangnya habis di RDN. Harus masuk dalam saham. Kan ada seperti itu. Bahkan ada yang sisa 1 juta, sisa ratusan ribu, puluhan ribu, itu pun dibelikan saham. Biarpun 1 lot, 2 lot dibelikan saham. Yang penting kosong RDN. Ada yang seperti itu? Pasti. Ya coba tulis di kolom komentar. Sisa 10 ribu, 20 ribu pun, kalau saya dulu yang awal-awal sisa 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, saya belikan semua saham. Kosong RDN. Margin pakai. Ya itu. Jadi itu aja dulu untuk energi. Lanjut. Dewa yang ditutup dengan 220 terkoreksi 5,17%. Asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Dewa di distribusi. Dewa jebol. Jadi saat ini kalau Dewa wait and see dulu. Ya memang disupport minor. Cuman wait and see. Kenapa? Candlenya hari kemarin tuh agak jelek ya. Volume juga besar walaupun nggak supportnya jebol. Tapi ya agak rawan. Kalau saya wait and see jangan dipaksa lah. Ini sudah rally panjang kan dari 80 hampir 300% dia naik ya. Tunggu dulu sabar. Tuh ya. Dewa. Lanjut. PKTR yang ditutup dengan 84 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PKTR di distribusi. PKTR masih sideways tapi melihat grup baki seperti itu agak rawan nih. Lebih baik wait and see. Walaupun doji ya. Hammer ya nih. Tutupannya di atas sama harga pembukaan. Tapi wait and see aja dulu. Ya, yang sudah punya gimana? Yang penting jangan jebol 80 kalau mau pakai stop loss. Ya 77, 78 tuh buang aja lah. PKTR kalau di bawah itu. Lanjut. MMN yang ditutup dengan 8.400 menguat 1,2%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya MMN. Akumulasi. MMN bagus. Ke atas ke atas. Target 8.600 hari ini. Mudah-mudahan ditembus. Kalau tembus minggu depan tuh ada peluang ke 9.000-an. Ya, supportnya Bapak Ibu tetap pakai 8.000 jebol gagal buang. Udah dead cat bond. MMN. Lanjut. Cuan yang ditutup dengan 1.535 terkoreksi 2,22%. Asing net buy. Kalau broker punya cuan akumulasi. Cuan agak rawan nih kalau nggak bisa rebound. Cuman kemarin kan ada akumulasi dan yang jual tuh kebanyakan broker retail ya. Kemarin nih tanggal 31 ya. YP, XL, EP, LG, KK. Itu kan banyak retail dan yang nampung YU, AK, TP, MG, AO, CC, JP, XA. Ya mudah-mudahan lah hari rebound ya. Kita butuh waktu hari ini. Perlu hati-hati kalau dia jebol 1480. Menurut saya agak rawan. Kenapa? Karena minggu ini dia sudah membentuk lower high. Lower high yang lebih rendah dari high minggu sebelumnya. Jadi harus dikonfirmasi bertahan. Dan kalau bisa hari ini candlenya hijau. Biar aman ya. Hijau dulu aja. 2% kek, 3% kek aman. Atau koreksi doji ya. Cuman lebih bagus tuh hijau lah. Ya. Kita lihat dulu hari ini. Cuan. Kalau memang mau cuan masuk MSCI review Kamis depan. Harusnya nggak turun dalam ya. Kita lihat hari ini. Cuan. Lanjut. PTRO yang ditutup dengan 3.780 terkoreksi 1,04%. Asing net buy. PTRO di distribusi. PTRO juga ini kan digadang-gadang mau masuk MSCI. Cuman kandidat kuatnya itu cuan. Kalau grup Barito. Brand PTRO sepertinya agak lemah. Cuman kita nggak tahu kan keputusannya seperti apa. Bisa aja itu kan baru dianalisa. Analis juga bisa salah. Ya kita lihatlah PTRO ya hari ini. Jadi PTRO hijau aja hari ini. Apalagi ini candlenya doji setelah koreksi 2 hari volume kecil. Dan ini bisa dikatakan candle ya seperti Tree Black Crow. Rebound hari ini bagus. Tapi kemarin kan ada distribusi. Nah itu yang menjadi was-wasnya. Rebound hari ini bagus. Kita lihat ya. Hijau aja 1%, gak usah mulu-mulu. Kita targetkan tutupan 1% hari ini harusnya bagus. PTRO ya. Kita lihat. Lanjut. Tepia yang ditutup dengan 9.275 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Tepia akumulasi.
Tapi ya mudah-mudahan gak jebol lagi 9.000 aja kuncinya. Kemarin diakumulasikan, mudah-mudahan lanjut ya. Mudah-mudahan lanjut. Dan kalau sampai jebol lagi 9.000 itu dead cat bond. Tapi ya, target tapi ya minggu depan kalau terus hijau, hari ini hijau aja tipis 10.000 target minggu depan. Ya. Yang selanjutnya Raja yang ditutup di harga 2.610 menguat 3,16%. Asing net buy. Kalau bekerjanya Raja akumulasi. Raja bagus, mantul dari support 2400 rally lagi dia. Uji 2800 apalagi ada akumulasi. Tapi kalau ditanya boleh beli sekarang jangan. Kenapa tiba-tiba ada candle merah buangan hari ini kan agak rawan. Kenapa? Dia udah naik dari 2300. Sekarang 2600 10% lebih dia naik. Tiba-tiba yang profit taking kan sayang juga. Hindari lah, jangan dipaksa. Kurang-kurangin beli saham FOMO. Coba Bapak Ibu lihat histori transaksi Bapak Ibu atau portfolio Bapak Ibu tuh. Kan Bapak Ibu tahu tuh harga beli sahamnya di berapa. Lihat belinya tuh FOMO kah beli hijau. Mana sering plotting loss, sering cut loss atau sering profitnya. Kalau sering cut loss, sering plotting loss, kalau yang belum di cut loss ya jangan diulangi lagi. Coba dievaluasi yang mana salahnya atau beli coba. Kalau sering beli FOMO, loss coba 3 bulan ke depan beli di support. Banyak lossnya enggak? Nah itu kan harus pengalaman. Kalau belum dicoba uji trial dan error kita nggak tahu. Kalau cuman modal trading, investasi, feeling, modal feeling aja beli. Modal feeling kita nggak akan bertumbuh, nggak akan paham. Karena nggak melihat historinya, nggak melihat evaluasinya. Itu ya. Jadi kalau saya sih hindari. Tapi kalau mau beli silahkan aja, nggak salah juga. Cuman siap nggak dengan resikonya? Misalnya kalau tiba-tiba ada buangan jebol lagi 2.500 ya misalnya. Itu kan yang kita lihat tuh resikonya dulu. Kalau siap dan resikonya harga berapapun bisa beli. Tapi sekarang tuh kebalik kebanyakannya. Harga berapapun dibeli nggak mikir resiko. Nah itu ya. Jadi itu aja dulu untuk Raja. Kalau secara teknikal sih bagus. Mudah-mudahan ya dia sideways saja dulu. Baru naik. Nah itu lebih menarik. Terakhir Ratu yang ditutup di harga 7.650 menguat 2,34%. Ratu juga naik dari berapa? Dari 7.000 hampir 10% dia naik dan di puncak juga ya. Kalau Bapak Ibu berani beli sekarang ya nggak tahu lagi deh. Ya silakan, nggak salah juga ya. Yang pastinya sudah dekat resistennya 8.000. Tembus nggak hari ini? Kita lihat aja dulu hari ini bagaimana respon market ya. MACD bagus, mau dead cross, mau golden cross, dan ya ini ada hidden bullish divergence. Harga sahamnya naik, MACD-nya kalau pandangan saya ini turun dikit. Menarik kalau dia tembus 8.000, bisa bagus di Agustus. Kita lihat ya. Ratu perhatikan, kalau dia bergerak di atas 8.000 kayaknya menarik untuk Agustus. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.